Well, hello gengs, selamat datang di channel gua. Kali ini gua mau motovlog lagi geng, bersama si VR ini ya, VR kesayangan gua nih yang warna oranye ini, yang seksi ini. Nah, oke, kita naikin motornya gengs. Ya, mesin udah nyala, kita tinggal gas aja gengs. Ya. Oke gengs, kali ini gua mau motovlog sambil ngebahas kenapa alasan KLX 150cc lebih unggul daripada VR Cross X 150cc yang sedang gua naiki ini ya gengs. Nah jadi kemarin-kemarin gitu ya, gua sempat nanya di forum Facebook, lebih tepatnya itu di forum VR Cross gitu ya. Jadi di sana itu ada suhu-suhu gengs. Ya. Nah, jadi di sana tuh ada suhu-suhu yang megang dua motor gitu, gengs. Jadi ada yang orang yang megang dua motor, yaitu motor KLX 150cc dan VR Cross X 150cc. Nah, gua nanya ke mereka tuh yang megang dua motor itu, alasan kenapa KLX lebih unggul gitu ya daripada VR Cross X 150 gitu ya. KLX-nya KLX 150 juga ya. Jadi kita bakal ngebandingin yang sebanding kelasnya, yaitu kelas 150cc. Nah gengs, yang pertama itu mereka bilang gengs, jadi yang pertama itu produk Kawasaki sangat bagus gengs. Jadi kata mereka itu build Kawasaki itu bagus banget, katanya sangat bagus gitu ya. Dalam artian bukan berarti VR itu jelek, enggak. Kata mereka tuh VR bagus, cuman Kawasaki sangat bagus, katanya gitu. Lebih bagus lah, kata mereka tuh kayak gitu. Jadi ya produk Jepang-Jepangan ya, kalau dibanding sama lokal ya kata mereka sih masih enak Jepang lah katanya ya. Oke gengs, kita susul dulu nih mobil biar agak enakan ya motovlogsnya. Aduh, ada susah juga nih, banyak motor. Ntar gengs, ya gas. Oke. Nah jadi yang pertama itu ya gengs, jadi build Kawasaki, produk Kawasaki sangat bagus katanya, seperti itu. Nah kalau yang kedua katanya kaki-kaki gengs. Jadi kaki-kakinya itu alias suspensinya itu alias shocknya itu Kawasaki lebih empuk daripada VR Cross X 150cc. Jadi KLX itu lebih empuk geng, si shocknya. Terutama kata mereka tuh bilang shock depannya ya gengs, yaitu upside down atau disingkat USB ya. Jadi USB KLX tuh lebih empuk daripada VR. Katanya VR tuh keras, shock depannya, USD-nya keras. Tapi ya selama gua pakai ini motor ya, menurut pengalaman gua pribadi, kalau kata gua mah empuk-empuk aja sih gitu. Gua juga pernah nyobain KLX, tapi gak apa ya, gak terlalu signifikan banget gitu perbedaannya. Bahkan kayak sama aja kalau menurut gua ya. Gak tahu sih, kalau gak tahu emang gua gak terlalu peka gitu ya. Nah itu katanya kaki-kakinya ya. Jadi KLX yang dari Kawasaki itu lebih empuk daripada VR. Anjir ini mobil banyak banget nih, mau nyusul truk susah juga. Macet. Oke gengs, kita ya susul dulu. Oke. Nah jadi itu yang kedua ya, dari kaki-kaki yang Kawasaki lebih empuk. Nah kalau yang ketiga itu mesin KLX tidak segetar mesin VR Cross, terutama untuk pengguna jalan raya ya gengs. Jadi mesin KLX itu nggak geter gitu, terutama di top speed 90 km ke atas. Jadi kalau VR itu ya, kalau udah nyampe kilometernya 90 tuh getar luar biasa gitu ya. Nah kalau yang gua naikin ini emang udah nggak getar lagi, karena si gear setnya itu gua ganti ke ukuran yang lebih kecil gitu. Nah kalau KLX tuh oriannya, si gearnya itu udah enak kalau buat dipakai di jalan aspal katanya gitu. Jadi kalau VR Cross itu kalau mau di aspal seperti ini ya,
Jadi mending ganti gear yang lebih kecil gitu, soalnya gear bawaannya itu emang besar ya gengs. Jadi kalau yang besar itu ya top speed 60-70 itu udah kerasa banget tuh getarannya ke biji gitu. Nah kalau itu emang gue ngerasain sendiri gitu ya. Di kalau KLX ya lebih unggul dari itu gitu, gak usah ganti gear-gearan lagi lah kalau buat di aspal gitu ya. Tinggal pakai, apalagi kalau modif supermoto ya tinggal ganti wheelset gitu, gak usah sama gear. Kalau gua kan ini ganti wheelset, ganti gear gitu ya. Tapi setelah ganti gear sih gue ini enak banget nih. Kalian bisa lihat aja lah, gue enjoy banget nih. Yang ketiga itu ya gengs, dari getaran mesin ya. KLX itu tidak segetar VR Cross. Nah, kalau yang keempat itu kita ngomongin apa ya? Yang keempat, oh ya, finishing rangka. Jadi rangka KLX itu si finishingnya itu lebih rapi daripada VR. Si las-lasannya itu loh lebih rapi gitu. Terus emang sih kalau gua ngelihat ya, emang sih kalau rangka KLX 150 itu si rangkanya emang desainnya bagus banget kalau menurut gua gitu ya. Kalau VR tuh kurang gitu, kayak nggak ada rangka sampingnya gitu loh, jadi terlalu kosong gitu. Kalau VR itu gitu, terus las-lasannya emang kurang rapi sih. Iya emang gua ngelihat sendiri gitu ya. Gimana ya? Rapih gitu ya, tapi ya kalau KLX rapih banget gitu, bisa dibilang kayak gitu. Cuma gua nggak terlalu mempermasalahkan itulah, lagian nggak kelihatan juga lah, nggak kelihatan banget juga gitu ya las-lasannya gitu. Oke, itu kan yang keempat ya gengs. Nah kalau yang kelima itu tuh tangki gengs. Seperti di video yang sebelumnya gue udah bilang. Jadi si tangkinya itu kalau VR Cross X150cc ini tangkinya bahannya plastik. Jadi kalau kita mau isi bensin harus ngomong nih ke petugas bensinnya gitu, Mas, si kucuran bensinnya jangan digantungin ya, soalnya kalau digantungin bisa patah gitu ya nih tangkinya gitu. Bahkan gue udah ngalamin sendiri, emang sih patah yang gue itu ya. Tapi bukan motor yang ini, BTW motor yang sebelumnya itu gue pernah punya VR juga. Nah kan kalau KLX itu si tangkinya ya udah ini gitu, udah apa, udah plat besi gitu, jadi nggak usah ngomong, itu gantelin aja, nggak akan mudah patah. BTW ini nanjak gengs ya, asik banget VR Cross X 150. Gue bakal ke hutan nih. Nah itu yang kelima ya gengs, yang kelima dari tangki ya. Ya tangkinya KLX lebih unggul karena bahannya plat besi, sementara VR plastik gengs. Nah kalau yang keenam nih, yang terakhir nih, gak terlalu penting-penting amat, cuma ya gue masukin lah ke kelebihannya gitu ya. Anjir, BTW ini jalan lumayan nanjak ya. Ini gue mau masuk ke Manglayang. Nah yang keenam nih, sorry, yang keenam itu nama KLX sudah terkenal banget gitu. Serius, terutama di kalangan para cewek ya gitu. Kalau cewek itu ngelihat motor trail, mau CRF, mau VR, mau KTM, mau Husky, pasti KLX gitu. Sekarang lu bawa motor nih, itu KLX ya padahal VR, itu KLX ya padahal CRF, itu KLX ya padahal WR gitu ya. Jadi KLX tuh kalau di apa ya, kalau di air minum tuh Aqua lah. Kita kan biasanya kalau ke warung, Mbak beli Aqua gelas. Nah yang munculnya apa, Sierra atau apa gitu ya. Wah ini hutan ya gengs, hutan apa nih, Pinus gitu ya. Ya itulah, jadi nama KLX tuh udah terkenal banget gitu ya. Mungkin itu 6 alasan yang gue kasih ke kalian ya, kenapa alasan KLX lebih unggul daripada VR Cross X 150cc. BTW KLX-nya KLX 150 juga ya. Jadi itulah KLX 150cc versus VR Cross X 150cc. Itu yang gue bahas unggulnya dari KLX. Nah nanti gue juga bakal bahas kenapa VR lebih unggul daripada KLX di video selanjutnya ya gengs. Oke gengs, mungkin segitu aja video dari gua kali ini. Kalau gua ada salah, informasi yang salah dari gua gitu ya, kalian boleh nambah-nambahin, boleh ngebenerin, kalian boleh tulis di kolom komentar ya.
kalian boleh koreksi, kita nanti sharing bareng-bareng di sana, berbagi ilmu bersama-sama gitu ya, seputar motor trail atau motor supermoto ya, gengs. Oke gengs, mungkin segitu aja video dari gua. Kalian boleh like, comment, and share, and subscribe, and see you.